Ustaz Deden. Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hmm. Eh, siapa Ketemu di barusan? sini. Saya Purwati, Pak. Oh, Masya Allah Ibu Ustazah Purwati. Masya Allah, ahlan wa sahlan Ibu, terhormat sekali Ibu bisa Masya gabung Allah. di tengah-tengah kesibukan dakwahnya Ibu ya. Ahlan wa sahlan Masya Ibu. Allah. Sehat semuanya Ibu, Ustadz juga sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang di Ciba atau di mana Ibu? Di Ciba, Ustaz. Di Ciba ya, Masya Allah. Ayo. Barakallah fikum Ibu dan keluarga Amin. semuanya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal amin. Ya, baik, tambah semarak saja ini dengan kehadiran tokoh-tokoh penting ya di sini, termasuk Ibu Purwati dan lain-lain. Ibu Hanik juga semuanya aktivis dakwah di sini, para pejuang Islam. Kita akan mulai saja acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana unzila fihi al-Qur'an wa ja'alahu syahra siyam wa salatu wa salamu ala khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal kiram, amma ba'du. Yang kami hormati founder sekaligus direktur Raudatul Quran Ibu Krisnawati, yang kami hormati Ketua KMII Jepang, yang kami hormati seluruh ketua organisasi dakwah Islam di Jepang, yang kami hormati para pengurus Raudatul Quran, yang kami hormati para asatid dan asatizah Raudatul Quran, yang kami takzimi, yang kami hormati Al-Mukarram Ustadz Muhammad Saiful Millah LC Diplom, yang insya Allah akan membawakan tausiah pada acara penutupan kita pada hari ini. Dan yang kami banggakan, yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu solihin dan solihat yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Ramadan adalah bulan yang selalu dirindukan oleh umat Islam. Dahulu para salafus saleh membagi tahun menjadi dua. Yang pertama, 6 bulan pertama digunakan untuk berdoa kepada Allah. Semoga Allah menerima Ramadan yang telah mereka lalui. Lalu 6 bulan kemudian para salafus saleh menggunakan Ramadan, menggunakan sholatnya, tahajudnya untuk berdoa agar dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita juga terbiasa di masyarakat untuk selalu berdoa dengan doa yang khas, yaitu Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa baligna Ramadan. Wahai Allah, berkahilah bulan Ramadan kami, bulan Rajab kami, bulan Sya'ban kami, dan sampaikanlah kami ke bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Ramadan telah kita sambut, telah kita nikmati, telah kita rasakan nuansanya yang begitu khas. Kita semua terasa lebih indah lagi karena bisa bersama-sama dalam perahu dakwah ini, Raudatul Quran, mengadakan tilawah, tadabur Al-Quran bersama dalam rangka menghidupkan Ramadan, dalam rangka menunjukkan kecintaan kita kepada Al-Quran. Sebulan telah berlalu, kurang lebih, di tengah suasananya yang indah, ukhuwahnya yang begitu erat, ilmu yang melimpah yang kita dapati, dan hari ini insya Allah akan kita tutup kebersamaan itu. Saya selaku MC izin memperkenalkan diri. Nama saya Deden Ruhiat Mubarak, aslinya dari Jawa Barat. Kemudian saya juga sebagai pengajar di Raudatul Quran, alhamdulillah. Insya Allah pada kesempatan kali ini akan memandu acara ini dari awal sampai akhir. Oleh karena itu mohon kerjasamanya dari Ibu dan Bapak semua. Yorosiko onegaishimasu. Untuk mempersingkat waktu, sebelum saya sebut acara yang akan kita lalui pada hari ini, izinkan saya membacakan terlebih dahulu aturan untuk acara kita ini. Yang pertama, dimohon kepada para hadirin dan hadirat untuk memode mute-kan mikrofonnya dan meng-on-kan kameranya bagi yang memungkinkan.
agar terasa hidup ya grup ini. Boleh bagi yang memungkinkan untuk di-on-kan kameranya, tetapi mikrofonnya di-mute-kan agar tidak mengganggu. Kemudian bagi para hadirin dan hadirat yang ingin mengekspresikan suasana pada acara kita hari ini, suasana haru, suasana bahagia, apapun itu, bisa diketik ya di fitur chat yang tersedia di Zoom. Jangan sungkan-sungkan, silakan saja diungkapkan agar semakin terasa keindahannya acara kita pada hari ini. Kemudian yang ketiga, dimohon untuk menjaga etika supaya lebih takzim, supaya lebih khidmah kita dalam menjalankan acara yang kita cintai ini. Kemudian untuk tentatif waktu, setiap acara yang kita lalui ada tentatif waktunya. Misalnya saya sebutkan di sini untuk nanti pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh Ustadz Zaki. Insya Allah kami berikan waktu 5 menit. Kemudian untuk sambutan atas nama Raudhatul Quran juga akan disampaikan selama 5 menit. Sambutan atas perwakilan dari KMI Jepang juga 5 menit. Kesan dari asatiz juga 5 menit. Kesan dari peserta ikhwan 5 menit. Kesan dari peserta akhwat 5 menit. Kemudian nanti di akhir diisi dengan acara puncak kita, yaitu tausiah dan juga doa penutup. Untuk tausiahnya 30 menit, kemudian nanti Ibu Bapak semua bisa melakukan tanya jawab ya, baik melalui fitur chat ataupun langsung menyalakan mikrofon, dan kami kasih waktu 10 menit. Terakhir nanti akan doa bersama dipimpin oleh gurunda kita, Ustadz Saiful Milah, sekaligus pemateri kita. Dan nanti di akhir juga jangan dulu bubar, insya Allah ada sesi foto agar kebersamaan kita terekam ya, dan bisa disiarkan kepada yang lain kebaikan ini. Mungkin itu dari saya untuk pembacaan aturan. Kita langsung kepada acara yang pertama saja, yaitu kita buka dulu dengan membaca Bismillah bersama-sama. Kita buka acara ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah acara ini kita mulai dengan nama Allah, dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini lancar, berkah, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kita menginjak ke acara yang kedua, yaitu lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh gurunda kita, Ustadz Zaki Mubarak LC Diplom. Kepada beliau waktu dan tempat disilakan. Untuk waktunya kami beri waktu 5 menit Ustadz ya. Silakan Ustadz Zaki Mubarak LC Diplom untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Sudah tergabung beliau? Mohon maaf. Sepertinya belum, Ustaz. Coba Ustaz Rifi barangkali. Oh iya, barangkali Ustadz Rifi untuk menggantikan dulu beliau. Ya. Ustadz Mungkin Rifi lagi Ustaz atau Ustadz Iqbal. Ustadz Iqbal sudah tergabung. Ustadz Iqbal memungkinkan untuk melantunkan ayat suci Al-Quran. Iya, Ustadz Iqbal dari Madinah. Silakan. Ustazah Fatimah barangkali. Ustazah Fatimah. Ustazah Fatimah dipersilakan Ustazah. Atau Ustadz Muhlisin diborong. Mungkin Ustadz Fauzul silakan. Buya Fauzul dari Padang dipersilakan. Baik.
Eh, bebas baca surah apa saja Ustadz ya? Bebas bebas, ya yang penting Ustadz, baca mau Quran, pakai Ustaz. kiroah apa saja juga boleh Ustadz. Insyaallah baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. Shadaqallahul azim, shadaqallahul azim. Masya Allah, kami haturkan terima kasih kepada Ustadz Fauzul yang telah melantunkan ayat suci Al-Quran dengan begitu indah dan merdu. Sungguh benar-benar menggetarkan hati kita yang rindu kepada Al-Quran, yang mencintai Al-Quran. Menginjak kepada acara selanjutnya, yaitu sambutan yang pertama atas nama organisasi atau lembaga dakwah Raudhatul Quran. Sekaligus selain sambutan juga beliau akan menutup acara tadarusan pada tahun 1445 Hijriah atau tahun 2024 Masehi ini, yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh gurunda kita Ustadz Mukhlisin Sailan LC. Kepada beliau disilahkan. Ya, terima kasih waktunya Ustadz Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala min ba'd. Terhormat Ketua Raudhatul Quran Ibu Krisnawati yang saat ini beliau lagi memandatkan sambutan untuk saya. Yang terhormat Ketua KMII dan juga PM-PM yang lain. Yang terhormat pemateri kita kali ini Ustadz Ahmad Saiful Millah, teman kami satu angkatan dengan kami, tapi Masya Allah ilmu beliau luar biasa. Yang terhormat
juga para asatid, Ustadz Deden, Ustadz Rifi, dan tentunya Ustadz-Ustadz yang lain yang senantiasa meluangkan waktu untuk belajar mengajar bersama teman-teman Raudhatul Quran, dan yang terhormat para pengurus yang sudah bekerja luar biasa bersama PJ untuk mensukseskan tadarusan pada tahun kali ini. Dan juga tentunya yang kami hormati, kami banggakan para peserta tadarus yang sudah meluangkan waktu, menyiapkan waktu untuk ngaji bersama, merotal bersama, dan kemudian tadabbur bersama. Alhamdulillah kita sudah di penghujung Ramadan. Selayaknya seorang muslim kita merasa antara bahagia dan sedih. Bahagia karena kita oleh Allah Subhanahu wa taala diperkenankan, ditakdirkan untuk bisa mencapai di hari ke-27 Ramadan, dan di sisi lain kita juga patut bersedih karena sebentar lagi Ramadan akan berpamitan dengan kita. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita selama bulan Ramadan khususnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya atas nama mewakili ketua Raudhatul Quran ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada semua organisasi-organisasi yang sudah bekerja sama, utamanya KMII. Kami sadar betul acara tadarus Ustadz Muhlisin. putus ya. Iya, jaringannya sepertinya Ustadz. Silakan dilanjut lagi, sudah kembali sekarang. Mohon maaf Tradernya, soalnya di kampung Ustaz beliau tuh. Manjat dulu Ustaz, manjat. Kerjasama kita dicatat oleh Allah sebagai amal yang diterima dan masuk ayat ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Amin. Allahumma amin. Kedua, kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para PJ, para pengurus yang telah meluangkan waktunya, bahkan barangkali waktunya tidur, jadi tetap harus menemani teman-teman yang tadarus. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan balasan yang lebih baik dan tentunya menjadi tambahan amal, utamanya di bulan Ramadan. Berikutnya kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para asatid yang sudah berjuang ya, meluangkan waktu, yang khususnya yang di Indonesia yang sudah bangun jam 2, walaupun 1-2 kali ada kejadian ya telat karena telat bangun dan segala macam. Lagi-lagi kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membalas perjuangan para asatid dengan balasan yang lebih baik. Dan terakhir kami ucapkan terima kasih juga kepada para peserta tadarus Ramadan yang sudah aktif, luar biasa, antusias, luar biasa mengikuti tadarus Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal kebaikan kita, utamanya bacaan Al-Qur'an kita. Dan terakhir kami ucapkan atas nama keluarga besar Raudhatul Quran, mohon maaf bila mana layanan kami baik dari para PJ, dari asatid yang kurang berkenan di hati para peserta. Maksud kami ingin memberikan yang terbaik, tapi hanya itu yang bisa kami usahakan dan kami berikan. Beriring doa, jazakumullah hasanal jaza,
dan sekarang mumpung mendekati hari raya, kami mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, Allahumma taqabbal ya karim, dan acara tadarus tahun ini dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dinyatakan ditutup. Kurang lebih Alhamdulillah. dari saya, mohon maaf. Wa akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza gurunda kita Ustadz Muhlisin yang telah menyampaikan sambutannya perwakilan dari Ibu Krisna dan juga lembaga dakwah Raudatul Quran. Juga beliau tadi telah menutup ya acara khataman kita, berarti secara resmi acara tadarusan tilawah kita hari ini ditutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya sebelum kita ke sambutan yang lain, di sini ada ungkapan-ungkapan dari dari Ustadz Iqbal, katanya beliau kebetulan sedang perjalanan dari Mekah ke Madinah. Ya, Ustadz Iqbal, tidak mengapa, fi amanillah. Dari Ibu Seki Santi juga jazakumullah khairan para asatid semua. Wa jazakunallah khairan Ibu Seki Santi ya. Kemudian dari Ibu Rahmayanti, dari Ibu Emi, para asatid dan teman-teman, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Ya kurang lebih itu sapaan dari peserta yang hadir di mode chatnya. Selanjutnya kita menginjak ke acara yang ketiga, yaitu sambutan dari perwakilan keluarga masyarakat Islam Indonesia Jepang atau KMI Jepang, yang dalam hal ini insya Allah akan disampaikan oleh Pak Erwin. Kepada beliau waktu disilahkan. Ya. Terima kasih Ustaz Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita bisa diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat ini, di acara ini untuk tujuan yang mulia, yaitu kajian bersama, yaitu penutupan tadabbur Al-Quran Ramadan. Dan salawat juga kita ucapkan kepada junjungan baginda kita, yaitu Rasulullah Muhammad SAW. Kami ucapkan terima kasih kepada pengurus RQ, para satis atas penyelenggaraan tadarus dan tadabbur Quran di bulan Ramadan ini, di mana ini sudah merupakan acara rutinitas setiap Ramadan yang merupakan salah satu kegiatan dakwah tidak hanya di Tokyo, tetapi juga di seluruh Jepang, sampai juga ke Indonesia. Bahkan tadi dikatakan ada yang dari Myanmar, Turki, Turunan Kidul, dan Madinah, Mekah, dan sebagainya. Kami KMII berharap ke depan semoga terus bisa bekerja sama dan saling mendukung kegiatan dakwah ini. Dan kami mohon maaf jika ada kekurangan dari pihak KMII. Tak ada gading yang tak retak. Terakhir, izinkan saya tadi kan diminta untuk pantun, sedikit memberi pantun. Sekeluarga perlu liburan, rumah jadi terasa sunyi. Mantap. Puji syukur kepada Tuhan, kita bertemu di acara ini. Masya Allah. Luar Wabillahi biasa, Pak taufiq Erwin. wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwin telah menyampaikan sambutannya atas nama KMI Jepang ya. Alhamdulillah KMI sudah dari dulu selalu mensupport acara ini, juga acara-acara lain
yang ada di Rodotul Quran maupun di organisasi-organisasi yang lain. Semoga Allah selalu membimbing, memberkahi setiap program yang diadakan oleh KMBI, RQ, dan seluruh organisasi-organisasi Islam yang ada di Jepang. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk pantunnya saya mau membalas, tapi kayaknya ada yang lebih ahli, yaitu nanti Ustadz Zainal Hasan katanya. Jadi setelah ini kita langsung saja panggil beliau yang akan menyampaikan pesan ya dari para sensei tachi, dari para asatidz-asatizah. Kepada Ustadz Hasan kami silahkan. Suara saya kedengaran ya? Jelas Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad, al-fardis samad, alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairu man shalla lillahi wa ta'abbad wa qama lillahi wa tahajjad wa salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala man lillahi ta'abbad, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita ta'zimi Ketua Raudhatul Quran Ibu Krisnawati yang belum bisa hadir pada acara kita siang hari ini. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur. Amin ya Rabbal Alamin. Yang sama-sama yang kita hormati, MC kita, Ustadz Deden, para asatidz, ibu-ibu pengurus, bapak-bapak pengurus, serta pemateri kita pada siang hari ini, Ustadz Saiful Milah, yang juga termasuk teman kita semua, teman seangkatan saya juga ya. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan panjang umur dan diberikan keberkahan dalam setiap kegiatannya. Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Pepatah bilang setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Sebagaimana kalau kita bertemu dengan seseorang, pasti kita akan berpisah dengannya. Sebagaimana Ramadan pada tahun ini, di mana kita bertemu di awal bulannya, pasti kita akan berpisah dengannya, baik itu di tengah maupun di akhir. Mudah-mudahan perpisahan dengan Ramadan ini memberikan kesan yang sangat mendalam, serta memberikan cerita yang bisa kita ceritakan kepada anak kita dengan cerita yang terbaik. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin ada satu momen yang bisa saya ceritakan dan ini mungkin yang sangat berkesan bagi saya pribadi, di mana ketika tadarus bulan Ramadan ini ada seorang ibu, mungkin umurnya sudah 40 ke atas ya, paruh baya. Di awal beliau mengaji, beliau langsung menangis. Ya. Kemudian kami diamkan sebentar sampai beliau melanjutkan bacaannya. Setelah beliau menyelesaikan bacaannya, saya bertanya, Ibu, kenapa tadi nggak kuat untuk baca dan menangis? Beliau bilang, Ustadz, saya itu di Jepang udah lama. Saya menikah dengan orang Jepang. Dan beliau alhamdulillah kebetulan sudah mu'alaf. Tapi Ustadz, sampai saat ini beliau masih belum diberikan hidayah untuk sholat, untuk beribadah, bahkan untuk tadarus. Anak-anak saya juga sudah besar, tapi banyak yang tidak sholat, tidak beribadah kepada Allah, tidak bisa baca Al-Quran, dan lain sebagainya. Beliau sedih karena yang diberikan kesempatan untuk mengaji itu hanya beliau, kata beliau sendiri gitu. Ini juga membekas, berkesan bagi saya.
Dan saya mungkin bisa mengambil dua hikmah dari cerita beliau, bahwasanya yang pertama, hidayah itu murni adalah hak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah pernah berfirman, "Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi may yasha." Kamu tidak punya hak untuk memberikan hidayah kepada seorang pun, pada mereka. Tapi Allah lah yang memberikan hidayah kepada yang Allah kehendaki. Kalau kita bisa mungkin kasih nasihat, kasih ceramah, kasih pitutur kepada orang lain, tapi tetap yang memberikan hidayah kepada seseorang itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, hikmah yang bisa saya ambil adalah bahwasanya nikmat untuk beribadah itu tidaklah Allah berikan kepada semua hambanya, kepada setiap mukmin. Tapi Allah berikan kenikmatan untuk beribadah padanya itu hanya kepada beberapa orang. Dan ini disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya, salatun man kunna fihi wajada halawatal iman. Ada 3 sifat, 3 orang, di mana ketika 3 sifat ini ada, atau mungkin salah satunya, dia akan menemukan kelezatan dalam imannya. Yang pertama, ayyakun Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi mimma siwahuma. Allah dan Rasulnya lebih dia cintai dari selain keduanya. Wa ayyakuna wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah. Mencintai seseorang itu hanya karena Allah. Dan yang terakhir, wa ayyakaha ayyauda ilal kufri kama yuqdhafa finnar. Dan ia benci untuk kembali kepada kekufuran sebagaimana ia benci untuk dimasukkan ke dalam neraka. Jadi mungkin itu yang bisa kita ambil dari cerita ibu tadi, yang mana dia baru membaca Al-Quran saja udah menangis gitu. Mudah-mudahan kita semua diberikan kenikmatan dalam ibadah kita, dan kita bisa meninggal dalam keadaan keimanan. Amin ya rabbal alamin. Terakhir, Amin. untuk membalas pantun dari Pak Erwin, saya bacakan 2 pantun ya. Siap, Ustaz. Tolong nanti dicakepin ya. Mantap Ustaz. Oke. Siap. Sudah siap-siap nih. Jalan-jalan ke Bambu Apus, Cakep. tidak lupa membeli teriyaki. Ini tadarus bukan sembarang tadarus, ini tadarusnya RQ. Masya Allah. Cakep, cakep. Pantun yang kedua. Buah jeruk, buah kelapa. Cakep. Bunga mawar, bunga melati. Kalau Cakep. ada yang bertanya memangnya kenapa? Karena orangnya kece dan menawan hati. Wih, Masya Allah. mantap. Ya mungkin itu Masya yang Allah. bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sambutan dari gurunda kita Ustadz Zainal Hasan tadi menyampaikan kisah real ya, pengalaman beliau dalam bersamai ibu dan bapak semua. Dikisahkan tadi ada seorang ibu berusia parubaya yang seperti tadi beliau ceritakan. Saya mendengarnya juga merinding ya, merasakan suasana yang beliau tadi ceritakan. Kita doakan di forum ini, forum yang insya Allah barokah dan juga mustajab. Semoga ibu yang tadi diceritakan Ustaz Zainal Hasan, khususnya umumnya ibu-ibu semua yang berada di Jepang, yang barangkali keluarganya belum Allah berikan hidayah yang sempurna, semoga Allah turunkan hidayah kepada keluarganya, suaminya, putra-putrinya, juga istrinya agar sama-sama mencintai Allah dan Rasulnya di atas segala-galanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tadi saya juga tidak salah memperkirakan ya, Masya Allah Ustaz Zainal Hasan pandai sekali berpantun 1, Pak Erwin dijawab 2, berarti Pak Erwin masih punya hutang 1. Nah itu nanti kapan dibalasnya Pak Erwin ya. Luar biasa ini Ustaz Zainal Hasan, pantesan banyak fansnya ini karena pandai merangkai pantun. Selanjutnya kita menginjak ke sambutan perwakilan dari
peserta Ikhwan yang pada hal ini akan disampaikan oleh Pak Haris. Pak Haris, kami beri waktu 5 menit kepada beliau, kami persilahkan. Ustaz Deden, Iya, Ustaz, bukan Pak Haris tapi Pak Zainal. Beliau adalah peserta tersenior lah. Masya Allah, beliau umur 71 tapi Masya Allah semangatnya masih muda, hadir terus. baik Ustaz Muhsin. Ya, mohon maaf Pak Zainal, mungkin ada kesalahan ini, mungkin ini informasi pada Pak Zainal ya, peserta paling semangat di tengah-tengah usia beliau yang sudah sepuh, Masya Allah, teladan bagi kami semua yang muda-muda. Kami persilakan dengan segala kehormatan Pak Zainal, silakan. Pak Zainal Arimaska, ada tidak? Pak Zainal Ali ya? Ya, Pak Zainal Ali. Silakan Pak Zainal. Tadi ada Ustaz? Ini ada di ininya, tapi beliau belum, tidak mute kok mic-nya juga Ustaz. Oh, mungkin beliau ini Ustaz sudah duhur kan? Biasanya ada di masjid beliau. Oh, Mungkin iya. lagi ya. Hadir beliau di Zoom, Ustadz. Beliau hadir di Zoom, cuman mic-nya itu nggak on, nggak off, nggak ada gambar mic-nya. Oh, gitu ya. Bagaimana kalau begini, apakah kita Mungkin ke ibu-ibu dulu. peserta akhwat dulu mungkin ya, sambil menunggu Tapi beliau. dibuka sebenarnya Ustaz mic-nya. Mic-nya ya. Iya. Pak Zainal, juga apakah ada kok, ada videonya ada. beliau? Pak Zainal, apakah mendengar suara kami? Audionya sepertinya belum terhubung dan belum terdengar juga sepertinya suaranya Ustadz Deden sama Pak Zainalnya. Iya, mungkin beliau ada kesulitan teknis ya, kata Pak Son Haji. Beliau salah satu temannya juga. Ya, kita mungkin lewati Ustaz, langsung ke akhwatnya saja. Nanti Baik. coba mungkin beliau siap nanti. Iya, nanti kami kembali lagi ke beliau ya, ke Pak Haris, Pak Zainal Ali. Kita lompat dulu ke kesan pesan perwakilan dari akhwat yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Tia. Ini Ibu Tia Utami bukan? Iya, Ustaz. Oh iya, Masya Allah Ibu. Ini beliau kakak kelas istri saya dulu di Aliyah ya. Alhamdulillah bisa berjumpa. Sehat Ibu Tia? Sehat, alhamdulillah. Iya, Masya Allah. Ya, silakan Ibu, dipersilakan waktunya. Ini udah on ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama-tama alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya ucapkan puji syukur atas kesempatan yang diberikan dan semua nikmat yang Allah berikan juga ada disampaikan ke waktu penutupan tilawah dan tadabbur RQ kali ini, dan juga untuk asatid salam takjim untuk semuanya, asatid dan juga pengurus RQ dan peserta tilawah semuanya. Masya Allah, ini udah ada banyak banget ya, 62 partisipan. Perkenalkan, nama saya Tia, dari sekarang tinggalnya di Tokyo. Sebenarnya ini dadakan ya untuk diminta kesan pesan, karena katanya saya perdana ikutan tilawah ini. Masya Allah, kesannya langsung aja nih ya, untuk mempersingkat waktu. Sebenarnya saya tuh nggak expect apa-apa untuk ikutan ini gitu. Maksudnya ya semacam apa saya? Iya, Mite, iya itu sisir.
apa maksudnya nggak expect apa sih yang pengen kenapa ikutan ini rame atau nggak punya cerita gitu dari orang-orang. Karena dicemplungin aja ya sama orang dan kayak oh ya iya ikutan tapi jamnya jam berapa, jam 1 kan sebenarnya saya punya rutinitas maksudnya kayak tapi saya nggak janji loh bisa itu jam 1 jam 3 kan kebanyakan kita kan waktu-waktunya produktif ya kayak dengan kegiatan kita gitu. Iya nggak apa-apa sebisanya gitu. Ya udah ikutan. Yang bikin saya aneh sampai sekarang, alhamdulillah dari sebulan ini kita ikutan apa namanya tadarus. Saya selalu hadir satu kali saya absen gara-gara ketiduran karena jam 1 dan saat itu apa ya full kegiatan terus ketiduran. Itu satu-satunya yang nah sekarang kalau dipikir amazed juga gitu ya Masya Allah. Intinya semuanya itu emang rezeki dan kemudahan dari Allah gitu walaupun apa awalnya apa ya merasa berat gitu ikutan tiap hari jam 1 2 jam gitu kan kayak kayaknya nggak bisa deh gitu cuman karena mungkin nggak expect apa-apa dan ya semata-mata emang rezeki dari Allah gitu. Nah dari setelah mengikuti ini tuh nagih gitu ya apa walaupun ikutnya itu ya rempong kayak gini ada anak atau misalnya ada kegiatan lain tapi diusahain dan Masya Allah dimudahkan Allah intinya gitu jadi terharu sendiri gitu semua itu emang ya semata-mata karena Allah gitu kita nggak bisa yang kontrol diri kita walaupun awalnya merasa berat atau gimana tapi Bismillah jadi lebih mudah gitu jadi nagih Masya Allah apa ya rezekinya tuh ngerasain nikmatnya ikutan program itu menurutku sesuatu yang apa ya di luar ekspektasi gitu kayak ngerasa nikmat aja ikut program ini gitu dan Masya Allah juga ustadz-ustadzahnya para asatidnya tuh apa ya lebih ke memberi teladan gitu ya gimana adabnya maksudnya dari segi dedikasi apa saya mau mengucapkan banyak terima kasih untuk asatidnya yang Masya Allah malu gitu rasanya kalau kita tuh apa ya nggak lebih berusaha gitu untuk ikut karena asatidnya aja tuh Masya Allah on time selalu apa dedikasinya tuh Masya Allah gitu jadi saya itu malu gitu kalau iya kalau nggak ikutan gitu jadi dan alhamdulillahnya itu roti alhamdulillahnya tuh Masya Allah juga Allah mudahkan gitu jadi jazakumullahu khairan katsiran untuk saya asatid yang selama ini menemani tilawah dan apa ya dan berbagi ilmu sabar juga menghadapi emak-emak rempong gitu ya yang banyak kurangnya maksudnya kita tuh benar-benar nggak tahu apa-apa gitu dan di tadabur Al-Quran itu juga sangat menarik ya maksudnya tilawahnya nggak cuma sekedar tilawah gitu tadi ada tadabur Qurannya jadi saya pribadi sangat menambah apa merasakan Ramadan di Jepang gitu yang minoritas kita nggak ada suara adzan bukber juga maksudnya seadanya gitu kan apa taraweh juga sebisanya di sela kesibukan gitu maksudnya vibes Ramadannya tuh jauh banget gitu ya dengan di Indonesia tapi dengan adanya tilawah ini tuh lebih ngerasa meriah aja Ramadannya apalagi ada teman-teman yang bahkan nggak kenal bahkan nggak pernah ketemu dalam satu grup itu nggak kenal saya pribadi cuman kayak 1-2 orang yang tahu gitu tapi ngerasanya tuh punya saudara gitu punya apa ya kayak teman sefrekuensi lah gitu yang kalau yang oh dia udah hadir jadi maksudnya kayak oh ayo diusahakan datang Bismillah bisa seperti itu jadi senang aja gitu tambah meriah ya Ramadannya dari keberadaan tilawah dan tadabur ini gitu dengan dapat teman-teman baru kenal ustadz yang baru juga karena
saya tahunya paling cuma 1-2 gitu ya yang pernah belajar langsung gitu. Ini jadi karena bergilir jadi lebih tahu banyak, nambah teman baru, nambah saudara baru gitu. Kalau apa ya, apalagi ya kalau dari ilmunya Masya Allah itu mah udah tidak diragukan lagi ya, banyak banget gitu. Komplit lah maksudnya dari segi iya jus yuk. Dari segi pengingat, dari segi keimanan, dari tambah ilmu fikih juga gitu ya, dari ya banyak banget lah yang ditadaburi di Al-Qur'an, selalu ada ilmu baru gitu. Jadi semakin sadar kalau saya tuh minim banget gitu ya pengetahuannya tentang Al-Qur'an, padahal itu kan petunjuk hidup gitu. Jadi nagih, makanya itu nagih gitu. Cuman yang saya sayangkan mungkin ya untuk sedikit apa ya, yang saya pengen gitu. Sebenarnya yang saya pengen itu setiap harinya itu kan udah ada tadabur. Tadabur Qur'annya itu kalau saya mah pengennya terprogram kayak misalnya apa emang nggak jauh-jauh dari juz 1, 2, 3 sebenarnya ada sih yang udah seperti itu, tapi kan emang nggak ada kurikulumnya mungkin ya. Jadi lebih pengen kayak misalnya ya udah kalau ini hari Ramadan 1, juz 1 gitu, juz 2, juz 3, juz 4 kayak gitu. Kayak tilawahnya gitu. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, cuman kayak lebih pengen terprogram aja. Emang ada ustadz yang udah, ada yang kadang random aja gitu, kadang eh, random, iya maksudnya nggak bertema, ada yang emang ngebahas satu full surat seperti itu, kayak Allahu Akbar, Allahu Akbar, dari mana? Allahu Akbar, Oh ini dari Indonesia ya. Nah ini juga bonus pas Bisa dong, ini aku udah itu kan lihat jam 1 iPad. sampai jam 3 ya. Ya, Di Indonesia itu kan azan lihat. zuhur. Jadi setiap tilawah itu kita Tablet istirahat RNG dulu di sudah azan zuhurnya Indonesia dan numpang denger ya azan di masjid Indonesia langsung, itu bonus juga. ada Lagi ya itunya, udah sih sebenarnya Masya alarmnya. Allah aku sih pribadi nagih ya untuk program tilawah dan tadabbur ini. Apa namanya, semoga yang berkontribusi di sini, yang ngajak, Ya kalau bisa pokoknya atur aku waktu nanti, sendiri kalau nggak bisa sangat menghapus-hapusin merekomendasikan sih semua ya kayak untuk ikut ini gitu. Makanya saya sendiri saya suka sekolah. share kan di Peralatan platform sekolahnya sosial media dikumpulin saya dulu. sendiri. Saya suka share apa yang saya dapetin di sini gitu. Untuk semua peserta yang hadir di sini, dan tahun depan saya berdoa semoga kita istiqomah untuk ikut lagi dan dapat rezeki kemudahan untuk bisa ikutan program ini, dan better untuk nulis sih tadabur yang disampaikan oleh ustazah, karena itu sangat berharga banget ya. Kayak misalnya kita bisa baca lagi, kita bisa sharing juga gitu ke keluarga. Saya baru ikutan ini dan beberapa hari kemudian suami saya mau ikutan juga gitu. Jadi emang bagus gitu, maksudnya program ini tuh bagus gitu. Jadi saya rekomendasikan semoga semua orang di Jepang itu tahu gitu ada program ini gitu, dan itu worth to join gitu. Masya Allah, dan semoga yang semua berkontribusi di sini, yang menyediakan Zoom, menyediakan tenaga, waktu, semuanya diberkahi oleh Allah dan dibalas pahala yang sebesar-besarnya, karena perjuangannya semuanya terutama para asatidz itu sangat-sangat besar ya. Nggak bisa sih, maksudnya seistiqomah itu, sededikasi itu sangat mengharukan buat saya gitu. Jadi hanya Allah yang bisa membalas semua kebaikan asatidz semuanya, dan juga para pengurus yang selalu menyediakan gitu media-media untuk belajar kita emak-emak di Jepang yang minim banget gitu ya terekspos tentang Islam gitu, tapi Arki ini Masya Allah ya pengurusnya sangat-sangat berdedikasi juga gitu. Barakallahu fikum. Hai, jazakumullah khairan, kok jadi panjang. Sekian yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika banyak salah dan hilaf itu dari saya pribadi ya. Hai. Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Kang Ustadz Deden, sampaikan salam ke istri dari Iya, Bu, insya Allah. Alaiki wa alaihi salam. Baik, terima kasih banyak Ibu Tia Utami yang telah menyampaikan sambutannya dengan
sangat mengharukan ya, sesuatu yang dari hati memang akan sampai ke hati. Beliau tadi menjelaskan sebenarnya tidak ada niatan secara khusus ikut tilawah RQ, tapi begitulah kata pepatah Arab, anta la turid wa ana la urid walakinnallaha yurid. Aku tidak ingin, kamu tidak ingin, tapi Allah yang menginginkan. Beliau juga tadi menyampaikan masukan berharganya terkait tadabur, barangkali bisa lebih terprogram ya menurut beliau. Terima kasih masukannya, Ibu Tia, sangat berharga sekali bagi kami Raudatul Quran. Selanjutnya sebelum kita ke kesambutan yang lain, ini ada dari Ibu Seki Santi. Katanya Mbak Tia bikin mewek, bikin sedih, Masya Allah. Yaitu saya bilang tadi yang dari hati sampai ke hati ya, banyak menyentuh banyak orang. Kita semua tersentuh oleh sambutan tulus beliau. Kemudian dari Ibu Ketua juga, Masya Allah banyak cerita haru yang tadinya berat, Allah mudahkan dan ketagihan ikut tadarus Ramadan. Alhamdulillah Ibu ya, semuanya merasakan keindahan kebersamaan ini. Kemudian ternyata katanya Pak Zainal ada kesulitan untuk menggunakan Zoom, jadi mungkin nanti dibacakan saja atau beliau memungkinkan nanti setelah ini ya, saya bacakan lagi. Di sini ada Mbak Nabila, beliau mengungkapkan, Masya Allah terharunya nular Mbak Tia, saya juga senang bisa ikutan Tadarus RQ ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Terus ini ada Ibu Rosi, Neng Tia katanya, Masya Allah beliau juga sama mungkin ya, terharu tapi dengan ungkapan memanggil gitu, kayak memanggil saya juga sama Neng gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini Pak Son Haji memberikan garis besar sambutan Pak Zainal. Beliau belum bisa untuk tergabung secara secara langsung lewat video. Pak Son Haji, maaf. Ya Pak Zainal. Ustadz, jadi Pak Zainal ada kesulitan menggunakannya, tadi WA gitu ya. Oh iya. Berarti Dia saya bisa bacakan monitor, saja tapi ya. menggunakan WA, monggo, silakan. Itu yang dia sampaikan, saya tulis. Iya, mungkin Saya karena ceritakan banyak ya. Bahkan anggota jamaah juga tadi ada yang ngikutin dari Madinah tuh ikut Ustadz. Masya Allah. Jadi ada satu yang baru datang di Madinah, tadi sempat tadarus dengan Ustadz untuk menyelesaikan juz 29. Alhamdulillah. Alhamdulillah Pak Son Haji, banyak kita yang menjangkau berbagai belahan dunia, bukan hanya Jepang, ada Myanmar, Madinah, ada macam-macam ya. Ada juga di grup saya itu dari Amerika ya, dari Ohio kemarin itu. Ada dari Norway. Ya, ada yang dari Paris juga Ustaz, ada di Perancis. Perancis, perapatan Ciamis bukan? Ada juga dari Garut, Ustaz. Perancis asli ya, Ustadz nulisin, bukan Perancis Ustadz Ripi ya. Ini tadarusnya Ustadz tadi. Oh iya, dari Masya Garut Allah, juga ada. Garutnya di Kairo itu mana, bukan dari Garut. Iya. Aduh, mohon maaf ada adzan. Bismillah. Nggak apa-apa, kita teruskan dulu karena sunnah ya, bukan wajib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Garis besar sambutan Fazainal, mungkin saya sampaikan saja. Pertama, puji syukur kepada Allah, kata beliau, dalam usia 72 tahun, Allah beri kesempatan ketemu Ramadan tahun ini. Yang kedua, Alhamdulillah Allah pertemukan dengan jemaah Raudatul Quran Jepang. Allah pertemukan dengan guru-guru yang berilmu Al-Quran yang sangat luar biasa. Semuanya guru-guru luar biasa, sehingga bisa menambah amalan membaca Al-Quran dengan bimbingan para ustadz yang bersanad katanya, yang sampai ke Rasulullah. Yang ketiga, terima kasih kepada panitia, semuanya para pengurus. Kemudian yang keempat, terima kasih kepada para asatizah. Yang kelima, harapan kepada generasi muda untuk lebih semangat. Masya Allah, ini menyentak saya yang masih muda dan juga Ustadz Ripi yang sedikit di atas saya ya. Kemudian Ustadz Ripi tidak Ustadz. Tidak ya, tidak beliau muda. masih ini. Kemudian kelima, harapan kepada generasi muda untuk lebih bersemangat. Ini
mencas kita semua. Keenam, kami doakan semoga Allah jadikan semua usaha para ustadz, para pengurus RQ menjadi amal soleh dalam bulan Ramadan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Kemudian semoga tumbuh generasi muda yang mencintai Al-Quran. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih banyak Bapak. Kemudian yang ketujuh, mohon maaf barangkali beliau selama menjalani kebersamaan dengan para asatiz, dengan bapak-bapak semua, namanya manusia pasti ada kekurangan kehilafan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Pak Zainal Ali ya, salah satu teladan kita di tilawah ini di usia yang sudah sepuh tapi tetap semangat, tetap strong. Sungguh luar biasa keteladanan beliau dan disiplin beliau dalam mengikuti kegiatan ini. Selanjutnya, la ilaha illallah. Selanjutnya kita tiba ke acara yang kita tunggu-tunggu, yaitu tausiah yang akan kita sampaikan, yang akan disampaikan oleh gurunda kita, yaitu Ustadz Saiful Millah. Sebelumnya saya ingin menyapa beliau, apakah beliau sudah hadir? Ya, sudah hadir, Masya Allah. alhamdulillah. Sehat Ustadz? Alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, ini masih ingat ke saya Ustadz? Ingat semuanya, alhamdulillah. Ingat, alhamdulillah. Soalnya beliau ini mahasiswa teladan, Ibu Saleh semua. Figur yang luar biasa di antara mahasiswa Mesir, bukan hanya di angkatan kami. Jadi kadang saya kenal, beliau tidak kenal pada kami. Tapi alhamdulillah, katanya kami masih beliau kenal ya. Masya Allah. Sekarang masih di Kairo Ustadz? Tidak mudik? Ya, masih, alhamdulillah. Belum mudik. Belum mudik ya, soalnya sekarang sudah ada yang nemani katanya nggak perlu mudik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kalau Ustadz Rifi pengen mudik terus tuh beliau Ustadz. Sebelum beliau menyampaikan materi, izin saya membacakan dulu CV beliau. Tapi saya agak bingung juga ini CV-nya, beliau terlalu perfect, jadi mungkin saya ikhtisarnya saja ya. Beliau kelahiran tahun 995, sangat muda sekali ya. Tapi ilmunya sudah sepuh walaupun usianya masih muda. Kelahiran dari Cilacap, berarti Ustadz Tiang Jowo nggih? Ya, Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Biasanya Cilacap ada yang Sundanya, ada yang Jawanya. Mungkin Ustadz yang di Jawanya ya bahasanya. Jawa, betul. Jawanya. Oke, beliau sudah menikah. Kemudian sekarang profesi utamanya adalah sebagai mahasiswa pasca sarjana jurusan syariah, kalau tidak salah fikih siasah di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir. Riwayat pendidikan formalnya dari mulai MI, MTS sampai Madrasah Aliyah beliau habiskan di pondok pesantren. Jadi benar-benar santri tulen beliau ya. Lahir dari rahim pondok pesantren. S1 di Al-Azhar Kairo, jurusan syariah Islamiyah. Kemudian S2 di universitas yang sama, jurusan politik syariah ya, atau siasah syariah. Kemudian riwayat pendidikan non formalnya ini sudah sangat banyak. Kalau saya sebutkan nanti kita nggak selesai ini, keburu buka. Intinya beliau banyak berguru kepada ulama-ulama besar internasional di Mesir ya. Sudah sangat banyak, ini sanadnya bukan hanya sanad Quran, sanad berbagai ilmu, luar biasa sekali. Kemudian prestasi akademik juga ini sangat banyak ya. Dari mulai perwakilan Prakata wisudawan Universitas Al-Azhar 2018, sama dengan wisudanya saya dengan Ustadz Rifi ya, kami menjadi saksi ini beliau ketika itu sebagai perwakilan mahasiswa seluruh mahasiswa Al-Azhar, beliau karena terbaik jadi beliau mewakili. Kemudian beliau juga selain sedang belajar, beliau juga mengamalkan ilmu. Jadi menyelam sambil bawa termos, ketemu putri duyung, apalah seperti itu ya, pepatah mengatakan. Jadi founder komunitas Rumah Syariah Mesir. Nah, ini salah satu komunitas belajar yang melahirkan orang-orang Kamlud ya. Ibu semua perlu diketahui, luar biasa, beliau salah satu foundernya. Kemudian juga founder komunitas Rumah Hiwar Mesir. Ini juga salah satu komunitas yang beken di antara mahasiswa Mesir, melahirkan orang-orang yang berkualitas dalam keilmuan Islam, akhlak, dan skill-skill lainnya.
skill-skill keilmuan lainnya. Kemudian beliau juga mendapatkan penghargaan dari Kedutaan Besar Republik Indonesia Kairo atas nilai akademik dengan predikat Jayyid Jiddan. Masya Allah, luar biasa. Tahun 2015, 2017, 2019, dan lain-lain. Kemudian juara lomba Qiraah Kutub Usul Fikih di Mesir tahun 2015, juara 1 nasional pidato bahasa Arab tingkat sekolah menengah pertama SMA, juara 1 nasional cerdas cermat tingkat madrasah aliyah SMA dan sederajat di waktu beliau mungkin sebelum ke Mesir ya. Luar biasa sekali beliau prestasinya. Kemudian pengalaman dan skillnya juga banyak, ini pembina rumah syariah, founder rumah syariah, rumah hiwar, pengajar fikih, pengajar nahwu, pengajar balaghah, pengajar qawaid fikih, pengajar ilmu mantik, pengajar ilmu arud, pengajar diktat kuliah berbagai forum, pengisi seminar juga ya, barangkali mau mengadakan seminar pengajian-pengajian di Jepang bisa mengundang beliau. Pengalaman organisasi juga, selain beliau pandai secara akademik, organisasinya juga luar biasa. Jadi kecerdasannya bukan hanya intelektual dan spiritual, tapi juga sosialnya luar biasa. Anggota PMIK, Perpustakaan Mahasiswa Indonesia Kairo. Kemudian beliau juga merangkap ketuanya, koordinator bagi kepustakaan KSW Mesir, Keluarga Jawa Tengah di Mesir, koordinator bagian pendidikan KSW Mesir, MPA Majelis Permusyawaratan Anggota KSW Mesir, dan lain sebagainya. Itu dia sekilas, ini tidak saya sebutkan semua Ibu dan Bapak semua, karena terlalu banyak ini ya, CV dari beliau yang luar biasa. Kita tentu sudah tidak sabar untuk mendengarkan tausiah untuk menimba lautan ilmu dari beliau. Oleh karena itu kita langsung persilakan saja kepada beliau. Waktu dan tempat kami persilakan Ustazna. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada segenap pengurus dari RQ Raudhatul Quran dan KMII ya, Komunitas Masyarakat Indonesia. Apa tadi I-nya satunya saya lupa. Ya, kepada hadirin hadirat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sebenarnya saya agak kaget saat mengikuti dari awal sampai sekarang saya dipersilahkan, karena saat saya dihubungi oleh Ustadz Mukhisin ya, ini alhamdulillah kawan lama juga dulu di Kairo sempat bersama. Saat dihubungi saya tidak berpikir panjang untuk mengiyakan, karena sudah lama tidak berkomunikasi. Saat berkomunikasi langsung diminta, sehingga saya betul-betul niat untuk menjalin silaturahim saja dengan Ustadz Mukhisin gitu. Tidak ada niat apa-apa. Sudah lama tidak komunikasi, jadi sekalian kita harus samaan wa ta'atan ini. Alhamdulillah dapat bonus bersilaturahim dengan kawan-kawan yang lainnya juga ini, ada Ustadz Dede ya, kemudian tadi ada Ustadz Jamal Hasan dan seterusnya. Gitu. Jadi alhamdulillah ini bisa ada bonus silaturahim dengan kawan-kawan yang lain, teman-teman yang lain selain Ustadz Mukhisin. Itu yang pertama yang membuat saya kaget. Yang kedua yang membuat saya kaget dan ikut terharu juga adalah perjuangan beliau-beliau ini, kawan-kawan saya ini yang Masya Allah ya, sudah bisa memberikan kontribusinya untuk umat dan ummahat, untuk umat dan para ibu-ibu itu, Masya Allah ya. Sedangkan saya masih terkurung saja ini di Kairo ini, belum bisa berbuat apa-apa ya. Saya masih terkurung, terpenjara di Mesir ini. Tapi ala kulli hal alhamdulillah, saya ucapkan beribu-ribu bangga kepada teman-teman yang sudah berkontribusi untuk banyak orang, yang sudah berkontribusi untuk umat. Ya, semoga dikuatkan
bahunya, dimudahkan jalannya, dan diberikan keistiqomahan untuk meluaskan kontribusi yang lebih besar lagi insya Allah. Baik, Bapak-Bapak, Ibu-Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, izinkan saya untuk sharing sedikit ya tentang amanah yang diberikan kepada saya, yaitu materi tentang Ramadan usai ibadah lanjut. Nah, itu kurang lebih amanah yang diberikan kepada saya. Semoga apa yang nanti akan kami sampaikan sedikit bisa bermanfaat, khususnya untuk saya pribadi dan untuk hadirin hadirat semuanya insya Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya secara pribadi belum lama ya menelaah tafsir seorang ulama besar dari Mesir, namanya Syekh Sya'rawi. Nah, ini nanti Bapak Ibu bisa googling ya, Syekh Sya'rawi. Syekh Sya'rawi ini ulama besar ahli tafsir kontemporer yang yang beliau memiliki kajian tafsir ya, di mana di akhir hayatnya saat beliau mengajarkan Al-Quran, beliau hanya duduk dan hanya memegang mushaf yang kecil itu. Beliau betul-betul sudah menguasai keilmuan sehingga dalam menafsirkan Al-Quran hanya bermodalkan mushaf kecil, kemudian beliau menafsirkan dari berbagai aspek keilmuan. Beliau menelitinya dan menyampaikannya dari sudut pandang ilmu bahasa ya. Kita kenal dalam bahasa Arab ada macam-macam ilmu sekali. Nahwu, sorof, balaghah itu beliau gunakan untuk menafsirkan Al-Quran. Jadi pendekatannya sangat luar biasa Syekh Sya'rawi. Nanti Bapak Ibu sekali lagi bisa googling, beliau itu luar biasa ulama. Nah, saya sempat membaca tafsir beliau terhadap ayat-ayat puasa. Ada 3 ayat-ayat puasa di dalam Al-Quran, di surat Al-Baqarah ayat 183, 184, hingga 185, yang kemudian disambung ayat 186 tentang doa. Ya. Itu saat beliau menafsirkan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini adalah ayat pertama yang berbicara tentang puasa, yang mewajibkan puasa secara umum. Jadi kata Allah, wahai kalian orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana Allah mewajibkan puasa kepada umat-umat sebelum kalian. Ya, tujuannya apa? Allah mewajibkan puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Nah, di sela-sela beliau menafsirkan ayat ini, ya, ada hal yang unik. Ya. Karena apa? Karena nanti ayat setelahnya itu mengatakan ayyaman ma'dudat. Allah mewajibkan puasa kepada kalian. Ya, yang mana puasa itu kapan waktunya? Ayyaman ma'dudat. Ya, untuk hari-hari yang bisa terhitung. Yani ayyaman qalail, hari-hari yang sedikit. Tafsiran ulama seperti itu. Yani puasa itu ya hanya 29 atau 30 hari. Ya. Nah, 29 atau 30 hari ini di bulan apa? Dijelaskan pada ayat yang selanjutnya, yaitu syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ayyaman ma'dudat, hari-hari tertentu yang berjumlah 29 atau 30 hari itu adalah 30 hari pada bulan Ramadan. Nah, jadi ini ayat saling menjelaskan satu dengan yang lain. Syahrul Ramadan. Berarti puasa yang berjumlah 30 hari atau 29 hari itu berada di bulan Ramadan. Nah, kemudian Syekh Sya'rawi kemudian mengatakan begini Bapak Ibu semuanya, bahwa ketika Allah memilih sebuah waktu untuk menjadi wadah syariatnya, maka ketahuilah bahwa yang menjadi perhatiannya bukan waktu itu sendiri. Sama juga ketika Allah memilih sebuah tempat untuk menjadi wadah syariatnya, yang Allah maksud bukanlah tempat itu sendiri. Ketika Allah memilih orang tertentu, manusia pilihan, manusia mulia, ketahuilah bahwa yang Allah pilih sebenarnya bukan orang itu sendiri. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu? Nah ini dia. Jadi ibadah-ibadah kita itu seringkali diikat oleh ruang dan waktu. Misalnya, contohnya,
yang namanya ibadah haji itu Allah ikat dengan sebuah tempat khusus, yaitu apa? Misalnya Makkah Al-Mukarram, di Ka'bah di sana, di sekitaran Ka'bah. Nah, ini ibadah haji harus di sana. Ini namanya ibadah yang diikat dengan tempat tertentu. Nah, begitu. Maka dari itu tidak sah yang namanya orang ibadah haji kok selain di sekitaran Ka'bah Musyarrafah itu tidak sah. Ya, kenapa? Karena ini sudah diikat dengan tempat tertentu. Nah, kata beliau, ketika Allah mengikat sebuah ibadah dengan tempat tertentu, ketahuilah perhatian Allah bukan kepada tempat itu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah esensi daripada ibadah haji itu Allah inginkan agar kita lakukan di semua tempat. Pun dengan ibadah puasa. Ibadah puasa ya, itu Allah ikat dengan waktu, yaitu di bulan Ramadan selama 29 atau 30 hari. Maka dari itu tidak sah orang puasa Ramadan kok di luar Ramadan. Kenapa? Karena ibadah puasa sudah Allah ikat dengan waktu. Nah, ketahuilah ketika Allah mengikat ibadahnya dengan waktu, maka yang Allah maksud bukan waktu tertentu itu, bukan waktu Ramadan itu. Ketahuilah bahwa yang Allah inginkan adalah agar esensi daripada ibadah puasa itu kita laksanakan di sepanjang waktu, sepanjang tahun. Begitu. Ya, itu yang menarik dari pandangan Syekh Sya'rawi terhadap ikatan sebuah ibadah ya dengan waktu dan tempat. Gitu. Ya, ini analoginya supaya mudah saya kasih contoh yang mudah ya Bapak Ibu. Misalnya begini Pak. Di sini saya kira Bapak Ibu pada bisa nyetir mobil. Ya, dan kalau hitungan formalnya orang yang ingin bisa nyetir mobil harus kursus terlebih dahulu. Misalnya kursus nyetir mobil selama 1 bulan. Sekarang misalnya kalau saya tanya, tujuan Bapak kursus mobil selama 1 bulan, itu apa? Apakah agar bisa nyopir selama 1 bulan? Apakah agar bisa nyopir selama 1 bulan dan ditemani oleh pelatih? Saya kira tidak. Kita kursus selama 30 hari untuk menyopir agar kita bisa nyopir mobil apapun, kapanpun, dan di medan apapun. Anak Bapak itu, atau Bapak Ibu menyekolahkan anak kursus berenang selama 1 bulan. Apakah yang ada di kepala Bapak Ibu agar anak Bapak Ibu itu bisa berenang selama 1 bulan di waktu kursus itu? Saya kira tidak. Pasti Bapak Ibu menginginkan saya kursuskan anak saya selama 30 hari agar dia bisa berenang di luar waktu kursus. Agar dia bisa berenang di medan apapun. Baik itu di kolam renang atau di sungai, di laut, bahkan sedalam apapun. Lihat Bapak Ibu. Jadi kita kursus atau anak Bapak Ibu kursus berenang selama 30 hari itu dalam rangka agar mandiri, agar bisa berenang di luar waktu kursus selama 30 hari. Agar bisa nyopir mobil di luar waktu kursus mobil selama 30 hari. Dan begitu seterusnya. Gitu. Nah, sama Bapak Ibu semuanya. Ketika Allah memilih mengikat sebuah ibadah dengan waktu di bulan Ramadan dan menentukan bahwa waktunya ayyaman ma'dudat, waktunya sangat sedikit, yakni 29 sampai 30 hari dibanding waktu 1 tahun, katakan 365 hari. Itu kan sedikit sekali. Nah, 30 hari ini sangat sedikit. Tapi perhatikan, jangan lihat sedikitnya kata Allah. Aku menentukan 30 hari itu hanya untuk agar li tatadarroba fihi, kata Syekh Sya'rawi, agar kita melatih diri selama 30 hari itu. Itu tujuannya. Ya. Karena kalau seandainya Allah inginkan untuk hambanya agar dia selalu seperti di bulan Ramadan, maka Allah akan menjadikan selama 1 tahun itu seperti Ramadan. Tapi Allah tidak jadikan begitu. Karena ya nanti tidak berwarna. Ini adalah hukum yang sudah Allah buat untuk hambanya. Ya. Jadi Allah tahu selama 1 tahun ada 365 hari. Ya. Dan kalau 365 hari itu Allah wajibkan untuk berpuasa, wah, tidak bijak. Itu bukan Tuhan namanya nanti. Karena Allah itu hakim. Allah itu selalu menempatkan sesuatu pada tempatnya.
Nah, begitu. Jadi kita berlatih selama 30 hari di Ramadan, itu kita sedang mendidik hati. Ya, mungkin kalau mau dianalogikan dengan kegiatan tadarus Al-Quran yang diadakan oleh RQ ini, saya kira bisa masuk juga. Ya, jadi pembiasaan selama 29-30 hari ini nih, ini seharusnya bukan menjadi waktu, jadi setelah selesai 30 hari kemudian lepas. Jadi ini adalah sebuah pembiasaan. Jadi dari jam 1 sampai jam 3 itu adalah waktu untuk membaca Al-Quran. Dengan harapan ketika program ini selesai, habit kebiasaan membaca Al-Qurannya tidak selesai. Nah gitu. Ibadah haji kita coba bergeser sedikit Bapak Ibu semuanya. Ibadah haji. Wah, ini ketika Allah ikat ibadah haji dengan sebuah tempat, itu Allah nggak lagi berbicara atau fokusnya kepada tempat, tapi kepada esensi dari ibadah haji agar terlaksana di luar Makkah Al-Mukarramah itu. Maka dari itu ajib misalnya ketika orang pulang dari ibadah haji, pas di haji di sana ibadahnya khusyuk, ya dia merasakan ada getaran hati karena berziarah, misalnya juga ada bubuhan ziarah kepada makam Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dekat dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, dekat dengan tempat-tempat suci lainnya di sana gitu. Namun saat pulang melupakan itu semuanya, seolah-olah rasa itu terikat oleh sebuah tempat. Jadi Allah ingin dari syariat haji itu yang diikat dengan sebuah tempat itu untuk merangsang orang yang berhaji atau orang yang berziarah ke makam Nabi misalnya, ya, itu agar ya rasa itu selalu terasa di luar Makkah Al-Mukarramah. Saat dia misalnya di Madinah Al-Munawwarah, ya, dia merasakan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah pulang ke Indonesia harus tetap bisa menghadirkan kehadiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat di Ka'bah dia merasa masya Allah, dia bisa beribadah sesuai dengan katakan hadis Nabi yang mengatakan anta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Jadi dia beribadah kepada Allah itu seolah-olah seolah dia melihatnya. Kenapa? Karena dia sholat di rumah Allah, di Baitullah. Ya. Tapi saat dia pulang ke Indonesia setelah selesai ibadah haji, sholat di rumah, sholat di masjid dekat rumah, dia tidak bisa menghadirkan itu. Ini berarti, ya kan? Ini ada yang belum pas ini. Ini ibaratnya dia baru kursus tapi belum lolos kursusnya. Orang kalau haji kok khusyuknya hanya saat di Mekah saja. Nah, ini berarti kursusnya belum lulus. Ya, sama lah kayak kita ibadah baca Quran rutin atau ibadah rutin kok di bulan Ramadan saja misalnya. Ini ibadah apapun, baik ibadah mahdhah ya dengan Allah atau ibadah sosial, sedekah kok hanya di bulan Ramadan saja misalnya, infak ya, sedekah zakat kok hanya di bulan Ramadan saja. Wah, ini kursusnya belum lulus. Sekali lagi Allah menginginkan ketika mengikat sebuah ibadah dengan waktu, jangan fokus terhadap waktu. Itu adalah waktu hanya untuk melatih. Ya, maka dari itu ada ungkapan yang bagus sekali yang disampaikan oleh Syekh Sya'rawi. Ketika misalnya ya, beliau mengatakan, yani hal ja'a Ramadan liyahrusa dinana. Ini nas bahasa Arabnya begitu. Barangkali ada yang pernah belajar bahasa Arab biar ada terngiang-ngiang dengan bahasa Arab ya. Yang dikata Syekh Sya'rawi begini, hal ja'a Ramadan liyahrusa lana din am anna Ramadan yaji'u liyudarribana ala an na'isha bi khuluqis safa'i fi kullil azminah. Yani apakah Ramadan itu datang kepada kita untuk menjaga agama untuk kita? Yani Ramadan menjaga agama untuk kita. Apa maksud dari Ramadan menjaga agama untuk kita? Maksud dari Ramadan menjaga agama untuk kita adalah apa? Yani dengan datangnya Ramadan kita jadi baik. Agama kita jadi teratur. Sholatnya teratur. Malam hari mau bangun. Misalnya, ya kan? Mau jadi baca Al-Quran. Itu kan agama kita. Nah, apa sih yang membuat kita melakukan ibadah-ibadah itu? Ramadan. Nah, apakah kepentingan Ramadan datang? Itu untuk menjaga agama kita seperti itu?
Atau sebenarnya Ramadan ini datang untuk melatih kita agar kita hidup dengan akhlak-akhlak Ramadan, dengan akhlak-akhlak yang bersih, akhlak-akhlak yang baik, agar itu bisa kita lakukan di luar Ramadan. Jawabannya adalah yang kedua, Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah, jawabannya adalah yang kedua. Maksudnya bagaimana? Ramadan datang untuk melatih kita. Ramadan datang untuk melatih kita ya, memiliki kepekaan sosial. Oh, ternyata begini ya. Pagi hingga sore enggak makan. Ternyata ini yang dirasakan oleh siapa? Oleh orang-orang yang kekurangan di luar sana. Akhirnya dia muncul rasa dermawan. Akhirnya dia mau bersedekah, mau berinfak. Itulah yang akan dia lakukan di luar Ramadan juga. Oh, ternyata di bulan Ramadan saya dibiasakan untuk tadarus. Oh, ternyata nikmat ya tadarus itu. Walaupun di siang hari, ternyata walaupun siang hari itu sibuk, kalau disempatkan ternyata bisa ya sebenarnya. Ya. Ramadan ingin membuktikan bahwa sesibuk apapun kamu di siang hari, ternyata bisa loh ternyata kamu beribadah. Istiqomah pula, ya kan? Itulah yang Ramadan inginkan. Saat dia pergi di luar Ramadan, kamu tetap membaca Al-Quran di siang hari. Ramadan mendidik kita untuk menghidupkan malam. Ya, yakni 8 rakaat atau 20 rakaat setiap sholat isya. Yakni sholat sunnah itu. Setelah selesai Ramadan, ya kan, betul sudah tidak ada sholat tarawih. Tapi masih ada sholat 8 rakaat lainnya yang bisa kita lakukan untuk menghidupkan malam. Oh, ternyata selama Ramadan, terus kemudian di Ramadan kita dianjurkan untuk sahur, disunahkan untuk sahur. Yang mana sahur waktunya dari pertengahan malam hingga terbit fajar, hingga waktu subuh. Yang mana ya, untuk melakukan sahur berarti kita harus bangun malam. Ini Ramadan sedang mendidik kita agar bangun malam. Di sepertiga malam. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya Ramadan menginginkan agar setelah Ramadan pergi, di luar Ramadan kamu juga harus tetap bangun. Bangunnya apa? Antara tengah malam hingga waktu fajar. Bangun walaupun sebentar. Ramadan menginginkan begitu. Lihat ya nih, di dalam aturan sahur di bulan Ramadan saja itu ada pesan sebenarnya agar setelah Ramadan pergi sepertiga malam kita bisa bangun. Ya kan? Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, begitulah kurang lebih maksud yang sedang ingin Allah sampaikan di balik di balik syariat-syariatnya. Ya, satu lagi Bapak Ibu barangkali, ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi nabi, betapa itu mulianya menjadi nabi. Misalnya nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Itu sebenarnya yang fokusnya Allah itu juga bukan kepada zat nabinya, melainkan kepada apa yang dibawa oleh nabinya. Maksudnya bagaimana, Zat? Maksudnya adalah lihat, seandainya ya, Allah memuliakan nabi karena zat nabinya, karena diri nabinya, itu pasti Allah tidak akan mengujinya dengan kekurangan ekonomi. Nabi itu pernah Bapak Ibu, selama 2 sampai 3 bulan dapurnya tidak menyala. Tidak menyala itu memang benar-benar tidak ada makanan. Nabi itu pernah sampai kelaparan Bapak Ibu semuanya. Bayangkan suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Sayyidah Aisyah, istrinya. Ya, saat pagi-pagi Nabi bertanya kepada Sayyidah Aisyah, ya, hal ajidu ma'akul, ya, apakah kita punya sarapan gitu maksudnya? Kemudian kata Sayyidah Aisyah, lah, nggak punya. Pagi ini nggak ada sarapan Nabi, kita nggak punya makanan wahai Nabi. Kemudian kata Nabi, idan ana asum, idan asumu. Oke, kalau begitu hari ini saya puasa. Lihat. Nabi itu bahkan saat malam hari itu tidak berpikir besok pagi itu mau makan apa. Sehingga Nabi bertanya, kita ada sarapan enggak? Itu di pagi hari. Nah, ini menjadi berkah. Nanti kalau kita belajar fikih lebih dalam, ini nanti menjadi dalil bahwa yang namanya niat puasa sunnah itu enggak harus di malam hari. Boleh di siang hari selama belum makan minum, ya, dan selama belum masuk waktu zuhur. Jadi misalnya jam 8 Bapak Ibu
bangun, kemudian belum sempat makan, minum, ya kan? Kemudian, hari ini ternyata hari Senin. Ya sudahlah, kalau gitu saya niat puasa, enggak apa-apa. Puasa sunnah niatnya boleh di pagi hari. Tapi kalau puasa wajib kayak puasa Ramadan, nah itu harus di malam hari nanti. Nah, seperti yang sudah Bapak Ibu jalani selama Ramadan ini. Nah, begitu. Jadi harus ditabyid niyah namanya. Tabyid itu menginapkan niat, mengucapkan niat di malam hari, di waktu bayat, di waktu malam. Nah, bayangkan Nabi itu sampai sedemikian rupa. Nabi itu khususnya di fatrah, di waktu saat Nabi di Makkah Al-Mukarramah. Berbagai hinaan. Nabi itu sampai dicerca, dicemooh. Ya, dituduh majnun, orang gila, bayangkan. Nah, kita sekarang disenggol, dasar gila, itu udah enak sekali. Wah, Nabi kita itu sudah berkali-kali itu dicerca, dicemooh sedemikian rupa. Ya, kahin pernah dituduh sebagai seorang dukun. Dukun itu Muhammad, dukun. Luar biasa, Bapak Ibu semuanya. Jika Allah menginginkan kemuliaan Nabi itu karena zat diri Nabinya, Allah tidak akan memberikan cobaan yang sedemikian rupa. Karena kalau Allah sayang, ya sudah, harusnya Allah akan muliakan, akan mudahkan, akan apa. Jadi Bapak Ibu semuanya, Allah memberikan cobaan sedemikian rupa kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar menjadi uswah, agar menjadi contoh. Ya, jadi Allah memilih Nabi itu bukan karena diri Nabinya, tapi agar apa yang ada di dalam diri Nabinya itu juga merambat di dalam diri umatnya. Itu juga dilaksanakan, dirasakan oleh para penerus-penerusnya, oleh para pewaris-pewarisnya. Sehingga ketika sekarang kita melihat misalnya pewaris-pewaris Nabi kok ada yang kelaparan, misalnya begitu, ya sudah. Kenapa masalahnya? Ahli ilmu kelaparan, itu apa masalahnya? Orang Nabi juga pernah kok. Nabi kita juga pernah kaya raya, Bapak Ibu. Ya, ketika apalagi Nabi memang mendapatkan jatah khumusul khumus 1/5 dari harta rampasan perang dari ghanimah. Ya. Walillahi khumusahu walirasulihi. Ya, mendapatkan 1/5. Bayangkan ghanimah itu kan banyak sekali. 1/5-nya itu harus buat Nabi. Jadi Nabi juga pernah di momen ya susah dan pernah di momen kaya raya. Sehingga ketika nanti ada umatnya atau ada pewarisnya, itu kok yang diberikan kemudahan rezeki. Nah, dia punya contoh. Oh, Nabi dulu saat saat kaya raya seperti apa sikapnya? Oh, ternyata Nabi itu walaupun kaya raya lan tajib alaihi zakatu qat. Nabi tidak pernah diwajibkan zakat mal. Kenapa? Karena hartanya tidak pernah satu nisab, tidak pernah sampai batas minimal wajib mengeluarkan zakat. Kenapa? Karena Nabi itu tidak pernah menolak permintaan orang. Saat orang lain minta, Nabi akan kasih. Jadi, harta Nabi tidak pernah membeku selama 1 tahun. Nah, gitu. Bapak Ibu semuanya. Jadi apa yang sekarang terjadi pada umatnya, pada pewarisnya itu pernah terjadi pada Nabi. Itu. Nah, jadi itulah arti dari apa yang tadi kami sampaikan di awal, bahwa ketika Allah memilih seseorang untuk menjadi nabi, menjadi tangan kanannya, itu bukan untuk kepentingan orang itu, tapi agar apa yang terjadi pada orang itu dan sikap cara menghadapinya itu kemudian dipegang dan dicontoh oleh generasi umatnya dan oleh pewaris-pewarisnya. Itulah yang dimaksud dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Bahwa di dalam diri Nabi itu ada contoh. Ini menunjukkan bahwa Nabi menjadi Nabi bukan karena zatnya, tapi Allah ingin Muhammad menjadi Nabi agar dia menjadi contoh ya, untuk umatnya dan untuk pewarisnya. Nah, Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Ya, sekali lagi Ramadan tersisa 1 atau 2 hari lagi. Atau bahkan di Indonesia sudah ada yang Idul Fitri ya, buru-buru sekali itu di Indonesia. Saya baca berita lucu sekali itu ya kan. Nah, kita pengen Ramadan berkelanjutan ya. Dia malah buru-buru mereka di Jogja atau di mana itu.
Ya, hari kemarin atau kemarinnya lagi sudah Lebaran, ya, sudah Idul Fitri. Nah, kita inginkan, padahal kita ingin Ramadan ini terus berkelanjutan. Ya. Jadi Bapak Ibu semuanya, ya, 29 hari atau 30 hari ini semoga bisa menjadi waktu kursus. Ya. Semoga dengan 29 atau 30 hari kita bisa mendapatkan SIM untuk berkendara, untuk mandiri, agar di luar Ramadan itu menjadi lebih baik sebagaimana yang kita lakukan di dalam Ramadan. Terima kasih atas perhatian semuanya dan mohon maaf jika ada hal-hal yang kurang berkenan. Syukran jazilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum Ustadzna Al-Fadil yang telah menyampaikan tausiahnya, kajiannya sangat padat ya, sangat banyak ilmu yang bisa kita ambil, bisa kita kita renungi, juga insya Allah kita akan amalkan. Amin ya robbal alamin. Untuk sesi pertama yaitu materi pas ya 30 menit ya, lebih 1 menit udah Ustadz sampaikan. Kita akan berlanjut ke sesi tanya jawab, waktunya 10 menit. Bagi Ibu dan Bapak semua yang ingin bertanya kepada Ustadz, silakan bisa lewat chat atau bisa langsung ya, boleh melambaikan tangannya di Zoom. Mungkin karena waktu terbatas, untuk yang secara langsung bertanya bisa kita bagi 2 saja, 1 dari ikhwan dan 1 dari akhwat untuk yang secara langsung. Adapun untuk chat silakan saja bagi Ibu semua yang ingin menanyakan, insya Allah nanti kami sampaikan. Silakan dari akhwat, mungkin ibu-ibu dulu, siapa yang ingin bertanya secara langsung? Ibu-ibu solihat yang ingin langsung bertanya, ini mumpung Ustadznya ada, beliau sibuk orangnya kalau dihubungi secara langsung ya, banyak aktivitas dakwahnya beliau ini, aktivitas kegiatan ilmu dan dakwahnya, kesempatan berharga. Atau dari ikhwan, barangkali Pak Erwin barangkali mau bertanya, atau siapa di sini? Dikoreksi mungkin. Kalau dikoreksi itu bagian Ustadz Muhlisin nanti Ustadz. Wah, astagfirullah. Sudah mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung. Waalaikumsalam. Ya Ibu. Ahlan wa sahlan. Silakan langsung bertanya Ibu. Izin ya, izin Ustadz. Iya. Jazakumullah khairan untuk tausiahnya, Masya Allah, ilmunya dalam sekali. Langsung saja ke pertanyaan. Saya Purwati Ustadz, asalnya dari Cilacap juga. Alhamdulillah sudah 23 tahun di Jepang, Masya Allah. Saya hanya ingin diberi nasihat bagaimana punya ruh tetap semangat, terutama dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Kayak tips-tipsnya itu seperti apa, selain mungkin mengikuti Raudhatul Quran, biasanya ibu-ibu di sini akan tergiles lagi dengan kegiatan mungkin yang bekerja atau kegiatan lain gitu. Mohon nasihat dan tips-tipsnya bagaimana untuk menjaga semangat Quran itu menjadi teman hidup bagi kita, terutama yang tinggal di Jepang itu sungguh terasa banget gitu ketika ada Al-Quran, karena mungkin sekitar kita tuh belum tentu paham semua tentang, terutama saya gitu, bahasa Jepang itu tidak terlalu mendalami gitu, sehingga ketika berinteraksi dengan Quran kayak ada temen gitu yang diajak curhat gitu. Gimana menjaga roh itu tetap berada seperti saat bulan-bulan Ramadan ini, selain tadi yang sudah disampaikan ke Ustadz. Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakumullah khairan. Insya Allah, terima kasih Ibu Purwati, pertanyaannya bagus sekali Ibu Ustazah. Beliau juga ini salah satu daiyah ya di sana Ibu Ustadz. Begitu juga dengan suami beliau, salah satu Ustadz yang banyak mengislamkan orang-orang Jepang di sana, Ustadz. Sebentar, ini ada sedikit problem.
Kemudian kita tampung dulu ya tadi dari Ibu Purwati. Selanjutnya ada lagi mungkin dari Ikhwan, silakan. Kalau tidak ada kita beralih ke yang chat. Di chat sudah ada yang bertanya juga, ini dari Ibu Emi. Ini Ibu Emi Yokohama bukan? Bukan ya? Ini dari Ibu Emi, Nabi mendapat 1/5 harta rampasan perang. Sebenarnya bagaimana mekanisme merampas harta perang itu, katanya Ustaz. Dari Ibu Emi ya. Mekanisme bagaimana merampas harta perang. Jadi mungkin itu dulu 2 pertanyaan dulu, kalau yang lain tidak ada. Tadi dari Ibu Purwati, beliau ingin nasihat spesial dari Ustadz agar bagaimana Al-Quran bisa senantiasa menjadi teman sejati ya, bukan saja di bulan Ramadan tapi di bulan-bulan selainnya. Wabil khusus keadaannya di Jepang, sangat-sangat pengen sekali Quran selalu membersamai. Kemudian dari Ibu Emi tadi yang kedua, mekanisme harta rampasan perang. Dan tadi yang ada ini Mbak Yesi, satu lagi Mbak Yesi bertanya, surah apa saja yang Pak Ustadz baca sebelum tidur setiap hari, katanya ya, sebelum tidur. Mungkin silakan Ustadz langsung dijawab saja dari Ibu Purwati dulu, silakan Ustadz. Oke, baik. Terima kasih kepada Ibu Purwati. Ya, ternyata sama-sama dari Cilacap. Ya. Saya dari Gandrung Mangu, samping Sidarja. Kalau Ibu dari mana ya? Allahu Akbar, saya juga dari Gandrung, Ustadz. Kok bisa, Masya Allah. Saya Gandrung Mangunya itu desa Cidondong, dari Cikedondong. Allahumma sholli ala Muhammad. Aduh, merinding saya. Masya Allah, tabarakallah. Pripun kabare? Aduh, ngomong ngapak tadi nih ya. Monggo Ustaz, monggo. Nggih, saking Gandrung kula nggih. Baik Ibu, terkait dengan ini ya, menjaga ruh atau spirit interaksi dengan Al-Quran. Begini Ibu, ini berlaku untuk semuanya. Ini mungkin resep untuk semuanya saja, nggak hanya untuk dengan Al-Quran, bisa juga untuk membiasakan zikir, bisa juga untuk membiasakan apa. Jadi begini Ibu, jadi kita itu kayak saya termasuknya orang awam, yani orang masih pemula dalam macam-macam lah. Itu syarat agar kita memiliki hubungan yang kuat dengan hati itu adalah memperbanyak stimulus, hal-hal stimulus yang fisik. Ya. Saya kasih yang agak dalam sedikit dulu. Dulu para ulama itu semuanya sepakat bahwa niat puasa, niat sholat, niat wudhu itu ada di dalam hati. Ya. Artinya apa? Artinya kalau orang niat sholat kok tidak diucapkan dalam hati, ya, itu berarti tidak sah. Sekalipun diucapkan dengan lisan, sekalipun diucapkan dengan lisan, itu tidak sah. Niat itu ada di dalam hati. Nah, tapi karena memang untuk menghadirkan niat dalam hati sulit, ya, akhirnya para ulama kemudian menganjurkan untuk talaffuz bin niyah, untuk mengucapkan niat. Kenapa kok niat itu harus diucapkan? Liyu'inal lisanu 'alal qalbi, agar lisan ini bisa membantu hati menghadirkan niat itu. Nah, jadi mengucapkan dengan lisan itu sebenarnya stimulus agar hati itu hadir ketika hendak beribadah. Nah, ini menjadi isyarat bahwa ya, kita untuk para pemula dalam segala hal itu memang membutuhkan banyak stimulus, ya, kayak zikir misalnya. Ya, maka dari itu bagus sekali misalnya kita kemana-mana, ya nggak kemana-mana lah. Ala kulli hal, ya, kalau pergi misalnya kita membawa tasbih atau memegang tasbih kecil, atau sekarang mungkin tasbih digital itu kan banyak sekali. Itu terasa sekali Ibu. Ya, saya misalnya sampai sekarang karena masih pemula, jadi zikir itu memang sulit, termasuk bagi saya juga, apalagi Bapak Ibu yang memiliki banyak kesibukan. Saat di jari saya itu ada tasbih digital, ya, itu secara tidak langsung, ya, jari saya itu mengingatkan untuk ayo zikir, ayo zikir, ayo zikir. Nah, gitu. Apalagi dengan tasbih dan lain sebagainya, gitu. Ya, untuk berzikir dan seterusnya. Nah, dengan Al-Quran juga sama. Jadi perbanyak stimulus yang berhubungan dengan Al-Quran.
Ya, saya juga untuk sama teman-teman yang di Mesir, saya sering sampaikan, kalau kamu ingin dekat dengan ilmu, maka perangkat-perangkat ilmu harus didekatkan. Misalnya, di rumah harus ada perpustakaan pribadi. Kalian harus punya mimpi untuk punya perpustakaan. Harus punya koleksi buku. Yang mana secara tidak langsung, kalau mau tidur kok di samping ada tumpukan buku, pasti tidurnya tidak nyenyak nanti. Wah, gitu. Waduh, mau tidur nih. Ini ada Imam Ghazali di samping saya yang belum saya baca karyanya. Mau tidur, lihat karyanya Imam siapa lagi ini belum saya baca. Itu stimulus agar kita mau membaca. Ya. Dan begitu seterusnya. Ya, sama kayak Al-Quran ini juga kita butuh stimulus yang bentuknya fisik. Ya, misalnya, dimulai dari hal-hal yang sederhana, Ibu. Di handphone, harus ada aplikasi mushaf. Harus ada aplikasi, murotal. Ya. Kemudian misalnya dalam perjalanan di mobil atau di mana, Ibu harus punya playlist murotal. Jadi kalau di mobil di setel misalnya, itu untuk stimulus agar kita memiliki hubungan yang bagus dengan Al-Quran. Di rumah juga bagus sekali, Ibu, misalnya setiap hari dari jam berapa sampai jam berapa untuk disetel Al-Quran, ya, sebagai pengganti dari musik misalnya, musik selain Al-Quran ya. Nah, jadi sekali lagi ya, dengan stimulus, jadi itu nanti bisa Ibu sesuaikan di sana, kira-kira apa yang memungkinkan untuk saya. Atau misalnya cover mushaf misalnya dipajang di lemari yang besar yang ketika duduk-duduk melihat mushaf, itu stimulus untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Dengan begitu insya Allah ya, nanti lama-kelamaan hati kita, mau duduk di ruang tengah, lihat ada gambar mushaf, akhirnya teringat mushaf. Di perjalanan, di mobil, mendengar murotal. Mau buka HP, ada aplikasi Al-Quran. Paling tidak saat mau buka WA, di sampingnya ada aplikasi Al-Quran. Wah gitu. Walaupun pada akhirnya yang dibuka WhatsApp-nya, ya kan? Tapi saat mau buka WhatsApp, paling tidak sudah teringat dengan Al-Quran. Nah, barangkali itu nanti bisa disesuaikan dengan keadaan, kira-kira stimulus apa yang cocok bagi saya, bagi Ibu, atau dimanapun Bapak Ibu semuanya berada, yang cocok kira-kira nanti apa. Nah, barangkali itu dari kami, Ibu. Lalu kemudian yang selanjutnya untuk 1/5 rampasan perang. Mekanisme rampasan perang itu seperti apa? Begini Bapak Ibu, jadi sebenarnya rampasan perang ini terjemahan yang kurang pas. Seolah-olah Islam itu merampas, seolah-olah Islam itu apa. Tapi itu yang jamak diterjemahkan dalam bahasa kita. Kalau bahasa Arabnya itu ghanimah. Ghanimah itu sebenarnya kalau mau saya terjemahkan dengan bahasa lain selain rampasan perang, ghanimah itu adalah bonus, ya kan? Bonus dari hasil peperangan. Nah, gitu. Kenapa saya sampaikan bonus? Karena yang namanya ghanimah itu bukan tujuan asli dari peperangan. Ghanimah itu bukan tujuan asli dari peperangan, sekali lagi. Ya. Jadi ghanimah ini adalah bonus dari Allah ya, saat umat Islam memenangkan peperangan. Ya. Ini di dalam peperangan nanti bisa panjang ini karena memang masalah peperangan termasuk banyak yang syubhat, banyak yang salah memahami. Tapi simpelnya, ya, sebelum perang Islam ada mekanismenya. Saat perang Islam juga ada mekanismenya. Setelah selesai perang Islam juga ada mekanismenya. Atau mungkin kode etik lah kalau bahasa lebih kerennya lagi. Jadi ada kode etik sebelum perang, kode etik setelah perang, dan kode etik saat perang. Bayangkan saat perang itu pun ada kode etiknya. Nabi mengatakan, atau Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Usamah saat hendak berperang menyampaikan kepada pasukannya, jangan la taqtulu saghiran wala nisaan wala taqta'ul asjar au fi ma ma'na. Jangan membunuh anak kecil, jangan membunuh perempuan, jangan membunuh orang yang sudah tua renta, dan jangan menghancurkan atau merusak pepohonan. Ada kode etiknya. Jadi kalau ada perempuan itu tidak boleh dibunuh. Atau kalau ada orang yang sudah pasrah begini itu tidak boleh dibunuh. Ada kode etiknya. Islam itu sangat rahim. Itu kode etik saat perang. Kode etik sebelum perang pun banyak, Bapak Ibu. Artinya untuk sampai titik peperangan ini sebenarnya Islam itu sangat menghindari yang namanya peperangan. Makanya sebelum perang itu bukan seringkali umat Islam harus menawarkan dulu mau masuk Islam atau tidak. Kalau nggak masuk Islam, opsi keduanya hidup berdampingan dengan kami, mengikuti aturan kami. Nanti kalian harus bayar jizyah, nanti ada hukum. Kalau nggak mau masuk Islam, kalau nggak mau hidup berdampingan dengan kami, berarti ayo perang.
gitu. Dan biasanya peperangan itu seringkali dimulainya karena ada pengkhianatan-pengkhianatan dari musuh dan lain sebagainya. Nah, jadi poin saya adalah kode etik itu nanti akan menunjukkan kesucian syariat jihad, kesucian peperangan yang pernah dilakukan oleh para sahabat. Nah, ini poin saya. Adapun ghanimah itu adalah bonus saja. Berarti setelah perang misalnya, ya kan? Kemudian di situ kan nanti ada pedangnya musuh, ada kudanya musuh, ada baju perangnya musuh, atau ada perbekalan musuh gitu. Nah, kata Allah, kalau bagaimana ayat Al-Qur'annya nanti bisa dibaca sama para hufaz-hufaz itu ya. Jadi apa yang ghanimtum, apa yang kalian dapatkan dari hasil perang itu, maka itu harus dibagi. Untuk Allah sekian, maksudnya untuk Baitul Mal, 1/5, untuk Nabi 1/5, untuk yang jihad 1/5 dan seterusnya. Itu konsep pembagian dari harta ghanimah seperti itu. Jadi harta ghanimah itu ya harta bonus saat berhasil mengalahkan musuh, musuh sudah pergi dan ada yang disandra, ada yang tewas di tempat. Nah, itu kan nanti ada harta yang mereka yang tertinggal. Nah, itu nanti menjadi milik umat Islam. Bonusnya itu. Ya, nah, itu nanti ada mekanisme kode etik cara membagi ghanimah. Nah, sebenarnya ada harta bonus lagi yang selain ghanimah, namanya salab. Kalau salab ini adalah harta bonus dari hasil duel. Ya, duel itu dulu sebelum umat Islam perang dengan musuh biasanya itu duel dulu, 1 lawan 1 dulu. Ya, setelah 1 lawan 1, misalnya musuhnya kalah, maka pedangnya, kudanya, kemudian baju perangnya ini menjadi milik orang yang berperang. Sayyidina Ali itu termasuk yang jago duel atau mubarozah, bahasa Arabnya itu apa? Mubarozah. Mubarozah itu 1 lawan 1. Nah, ini kalau yang satu kalah, maka hartanya yang kalah ini akan menjadi milik yang menang. Ini namanya harta salab. Ya, yaitu harta yang dihasilkan dari hasil mubarozah, bukan hasil perang. Nah, kalau hasil perang namanya ghanimah. Nah, barangkali itu terkait dengan 1/5 atau mekanisme pengambilan harta rampasan. Yang terakhir, surat yang dibaca sebelum tidur, ya, tabarok. Ini yang biasa kami dawamkan sejak di pesantren. Karena kiai kami, saya dulu pesantren di pesantren Al-Hikmah Bumi Ayu Brebes. Ya, kiai kami almarhum Al-Maghfurlah, ya, Mbah Masruri Abdul Mughni, itu beliau selalu menyarankan kepada kami dan mewiridkan kepada santri sebelum tidur semuanya harus membaca tabarok. Surat tabarok, surat Al-Mulk, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir, itu hanya 2 halaman setengah. Itu bisa Bapak Ibu itu bisa Bapak Ibu dawamkan juga karena itu ijazah dari kiai kami. Bahkan kiai kami saya mengatakan ya kalian kalau sebelum tidur kok sudah nggak mendawamkan tabarok lagi, maka kalian bukan santri saya lagi. Saking kuatnya beliau ingin mendawamkan surat tabarok untuk dibaca sebelum tidur. Fadilah surat tabarok atau surat Al-Mulk banyak sekali. Yang paling besar fadilahnya adalah dia menjadi penyelamat dari siksa api neraka. Ya, barangkali itu Ustaz Deden. Terima kasih. Baik, Masya Allah. Sungguh jawaban yang sangat lengkap, mudah dimengerti, dan saya pribadi pun banyak mengambil istifadah ini dari penjelasan yang dijelaskan oleh gurunda kita, Ustadz Muhammad Saiful Milah. Ada satu pertanyaan lagi, ini dari Ustadz Rifi. Katanya, bagaimana... Satu pertanyaan ngetes ini. Paling masalah perjodohan, Ustaz. Oh iya, boleh. Iya. Tapi kayaknya di belakang layar aja katanya nggak jadi, Ustaz. Nanti aja secara pribadi katanya. Ditarik lagi. Nggak apa, silakan. Mungkin diakhiri saja Ustaz dengan doa secara ya mungkin tidak terlalu panjang, ya pertengahan saja karena takut di sana sudah waktunya buat kolak dan sebagainya nih di Jepang. Jadi kami persilakan untuk di akhir ini Ustadz memimpin kami berdoa. Setelah itu jangan live dulu Ustadz dan Ibu semua, kita akan ada sesi perfotoan. Ya, dipersilakan Ustadz. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina maulana Muhammad wa sallim wa radiyallahu tabaraka an kulli sahabati rasulillahi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa li'azimi sultanik.
اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا ربنا رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا هب لنا من الصالحين اللهم يا ربنا تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتخشعنا وتضرعنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين Baik, Alhamdulillah Ibu dan Bapak semua, Ustadz, kita dari awal acara sampai akhir berjalan dengan lancar dan banyak sekali yang kita dapatkan hari ini, keimanan yang semakin kuat, ketakwaan yang meningkat dan juga ilmu yang Masya Allah luar biasa kita dapatkan hari ini. Kami dari Rodatul Quran khususnya kepada Ustadz, terima kasih atas keluangan waktunya Ustadz di tengah-tengah kesibukannya di Kairo, belajar, mengajar, dan sebagainya. Ibu-ibu, bapak-bapak juga yang sudah meluangkan waktu untuk menghadiri acara puncak kita, penutupan tilawah, tadabur, Rodatul Quran, kami mengucapkan terima kasih. Selanjutnya, saya sebagai MC, mohon maaf atas segala kekurangan kehilafannya. Terima kasih atas segala kerjasama, perhatiannya. Sebelum diakhiri, kita berfoto dulu, tapi saya mau salam dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian silakan kepada Ibu Rianti untuk mendokumentasikan pertemuan kita. Dimohon kepada Bapak Ibu semua untuk meng-on-kan kameranya ya, biar menjadi kenang-kenangan indah kita sama-sama di jalan Allah di sini berkumpul. Silakan Ibu Rianti. Ya, silakan yang ingin membuka kamera, yang tidak bisa juga tidak apa-apa. Halaman 1 ya, Ya. ini. Kasih kode Ibu, takutnya belum siap. Gitu ya. Iya. Ya, halaman 1. 1, 2, 3. Baik, sekali lagi Ibu, sekali lagi takut Iya. ada yang merem. Ini baru halaman 1 ya, Tat, sampai halaman 3 soalnya. Halaman 3, iya. Iya, soalnya orangnya ada banyak, jadi tidak muat, ada 60-an. Masya Allah, ya Ibu. Ustadz Ripi kayaknya belum muncul Ibu. Ya, selanjutnya halaman 2. Paling di yang mau selimut, buka, biarkan saja Ustaz. Iya. yang mau buka halaman 2, silakan. Mbak Yanti, Mbak Tutik, Mbak Aipon, Mbak Emi, Mbak Minuk, Bu Ermin, Mbak Atik, Ustazah, Teh Rina. Ini Embasi Palestina siapa ya? Teh Didi, Masya Allah. Ya, 1, 2, 3. Ulangin ya sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, selanjutnya halaman 3. Silakan yang mau buka. Ada Mbak Nafi, ada siapa nih? Wagini, Mbak Indi, Ustadz Alim, Kalia. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Iya, terima kasih semuanya. Jazakumullah khairan. Ya Allah, Alhamdulillah. Iya, terima kasih banyak Ibu dan Bapak semua. Jumpa lagi insya Allah tahun depan. Ya. Terima kasih Ustadz Saiful Mila. Ya, silakan diperkenankan untuk meninggalkan forum. Silakan Ibu Bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi Jazakumullah khair Ustaz. Terus Assalamualaikum. Terima kasih, mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum.